Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikri asfiyaihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi ulil mafakhir wal karamat wa sahbihi alladhina hum kan nujumi fis samawat amma ba'du. Sahabatan kula hormati, yang saya hormati pengasuh, pembina, penasehat Pondok Pesantren Mathaliul Anwar Al-Mukarram Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Sa'id bin Abdullah hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dan juga tak lupa dak istajah putra-putra beliau, istajah pengurus-pengurus putra atau putri Pondok Pesantren Mathaliul Anwar, semoga istajah jaga sareng Gusti Allah. Alhamdulillah, malam mangken malam tahun baru Islam, kula sareng panjenengan bareng sareng Gusti Allah nikmat untuk akompol dalam majlis saya paste barokah. Benih insyaallah nika paste barokah. Katina apa majlis ini kata barokah? Ulama ini ada bu inda dzikri shalihin tatanazzalur rahmat. Ketika disebutkan nama orang soleh, ketika disebutkan biografi tindak lampah orang-orang yang soleh, maka akan turun rahmat-rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mon sebut orang soleh bisa turun rahmat dari Allah, pas katibun apa? Mon gula ban panjenengan ya nyebut asmana orang si paling soleh, orang si paling iki cintai sareng Gusti Allah, iki kadin tu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ika pasti ini rahmat-rahmat dari Allah turun kula banambian. Nah boleh mbian saya hadir itu dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan ikhlas, insyaallah len nur dari Allah. Doa masuk. Karena Allah nikah siap setiap detik, Gusti Allah nikah matoron nafahat. Anjing Nabi ada bu, inna li kulli yaumin min ayyami dahrikum la nafahat. Sangkune setiap are, setiap detik dari are nasi elebetin ban gapi, are Gusti Allah matoron nafahat. Nafahat ni pemberian seistimewa dari Gusti Allah. Pas saya rasa bisa ngoleh nafahat kadinto, dabun kanjeng Nabi, sabda Rasul, ala fatata'arradu laha, maka bersiaplah kalian untuk menerima nafahat dari Allah. Jadi saya bisa menerima orang-orang sesiap. Minimal dabun ulama dalam keadaan mempunyai wudu. Napa boleh dalam keadaan bermaulid. Napa boleh dalam keadaan merayakan tahun baru Islam. Punya di luar-luar nih pun perak uning ke tahun baru nih ke 1 Januari. Tak ingat cek perintah Gusti Allah nih kah? Bulan yang harus diketahui nih ke bulan apa? Hijriyah. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Muhammad, sahabat-sahabatmu bertanya kepada engkau tentang bulan Hijriyah, rembulan, karena Hijriyah ini kah hitungannya ikut bulan. Masehi ini kah hitungannya norok matahari. Makanya as-samsu wal qamaru bihusban. Matahari, bulan ini semua ada hitungannya.
Gusti Allah memerintahkan yang dijadikan patokan waktu untuk manusia ini kenapa? Al-ahillah, bulan, rembulan ini kamu kui bulan hijriyah. Kul hiya mawaqitu linnas. Jawablah pada mereka yang bertanya padamu, yang menjadi waktu-waktu untuk mereka inilah bulan hijriyah. Jadi tahun yang menggunakan bulan hitungannya rembulan, berarti bulan hijriyah. Karena harus oning, biar terobaro ke audien minimal harus oning. Engkau lahir hijriyah bulan apa, tanggal berapa, kutu oning. Mak bisa oning kini ke barokah, karena melakukan perintah Allah. Kul hiya mawaqitu linnas. Katakanlah itu waktu untuk manusia. Ini alhamdulillah. Kulo tak batekna bagi tak terlalu banyak madepak tentang Muharram karena sekapino pengajian mun bulan Muharram ni gak bahas napa Muharram. Karena kulo tak ada pengajian tapi esena cuma seremonial. Polanya setiap Muharram pada pengajian kisah penting pada si penting ais napa aisnya aja rampun kulo tak kesokan ini tanda. Jadi kulo lebih ingin membahas apa yang lebih penting untuk kulo benembian ni melakukan, apa yang lebih penting untuk kita lakukan. Mungkin kulo sebuni adalah sakin Muharram. Dalam Muharram ni Muharram jelas ki Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia ni pada senapa? Berdempak napaan? Nah, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Senomor 4 Rajab. Katina apa? Tahun ni. Mun santren ni kata tahun ni napa boleh? Saya lain. Jadi Ashhurul Hurum ni kepada 4. Napaan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus Rajab. Saya paling mulja dari pampak ni tongki bulan Muharram ni kah? Bulan apa? Muharram. Napa boleh bulan Muharram ni kepada areh Tasu'a, pada areh Asyura. Amalan-amalan nyari Asyura ni banyak. Berulama saya ada 12. Boleh saya ada 10. Sum salli sil zur'a liman qut waqtahil ya benar ulama. Tiga sunahnya ni kan berpuasa Asyura, asolat, apa jeng Asyura. Pada bajeng nang yari Asyura ni ada bunuh sebagian ulama. Zur'a liman. Surah atmo ban orang alim, aziarah ke orang alim. Mbian harus menilai orang sakit. Waqtahil ban ngangkui celak tapi cek berlebar ngangkui celak ni. Takok pada ben benih gula sing ngocak. Jadi waqtahil ra'sal yatimim sah tasaddaq waqtasil. Termasuk kesunahan boleh cedak ke anak yatim ketika Asyura ni kenapa takut? Karena pada riwayat pasera saya neku cedak ke anak yatim nang iari Asyura nikah kelaban sebenyan obuk saya takut Gusti Allah nyepora tu sana tasaddaq asodako apa banyak iari Asyura waqtasil ban mandi. Berarti mandi hari Asyura mula lebih pon mandi ni ke benar keng hari Asyura ni ke lebih utama. Banyak kesunahan hari Asyura, cuma ulama yang sepakat yang ada dalilnya ni ke cuma 2, puasa Asyura dan tausi'a alal iyal. Paling de ke keluarga na si andi bini paling de ke bini na si andi alek paling de ke alek sandi pacar pun tak boleh napa haram. Ngerti ke haram ya? Napa haram? Nah tak boleh lah ko oning ki ya, berarti tak boleh apa aja pun pokok pun oning.
Ti tausi'a 'alal wasi' 'alal iyali qallim dhufra. Palenta ke keluarga, ketoko gona bersih. Wa suratal ikhlasi kul alfantasil. Ben maca kulhu satu sekali. Napa? Bulan tanggal 10 bulan Muharram. Ini kesunahan bulan Muharram tanggal 10 Asyura. Cuma saya jelas ada hadisnya ini keduaan. Napaan? Puasa Asyura. Nomor 2 tausi'a 'alal iyal lente tak pada sebelum sebiasa nasa area belanja saya ketebu ketika tanggal 10 Asyura disunahkan lebih to seket ngene. Mas seneng napa keluarga pon. Kan gula lebih tero bahas keadaan iki makin keadaan nggak nikah. Keadaan yang berdampak pada ekonomi, berdampak pada terputusnya silaturahim, berdampak pada macam-macam. Nikah saya perlu mpian pahamin bahwa terlepas kejadian-kejadian mungkin ini kebuatan manusia atau tidak, yang perlu kula mpian sadaren semua tidak akan pernah terjadi kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Ini ke nomor situ. Semua tidak akan terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah. Makin sedikit pertanyaan, ana apa Gusti Allah mak matoron nikah? Nikah mesti ada masalah. Kenapa? Ada masalah. Masalah atau ujian saya turunaki sareng Gusti Allah ke umat Muhammad nikah bada aropa azab, bada aropa bala. Mon azab ni jelas karena salah dosa melolo. Dosa melolo ben sing nglakonin orang sing tak kesayang ben Gusti Allah, orang kafir umpamane. Orang kafir. Atau orang sing cek fasik kan kenapa? Ya azab ben Gusti Allah. Tapi mon sing nglakonin orang-orang sing Islam tepak nglakoni dosa, maka Allah bakal mataron apa bala. Dan nikah yang butuh diperhatikan. Pasti ada masalah dalam iman kita. Ana Gusti Allah maturun nikah. Baik di segi penghasilan laut, kula nika orang pesisir. Pengkir tasik. Nika mungkin penyakit itu cukup belomba. Ning lumba-lumba mian. Lumba-lumba kesak mungkin dadi penyakit. Dadi bila beda orang ngajering cukup banyak cekak ke jaring kakan ben lumba-lumba nih. Jadi nelayan narik jaring oleh cukon pon wang luang. Banyak benih berak belomba makin banyak. Dalam dunia tani banyak ada bente tekos makin. Bahkan situng tanah salokke bahasan apa? Satabun atau bahasa lokke ini keratusan tikus pun malam. Pertanyaannya mulai tahun tekos nih kebede gamma mak buru mangken dan itu merata Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat merata. Ini seharusnya kita nih kak introspeksi diri, muhasabah. Walaula ijja'ahum ba'suna tadarra'u daban Gusti Allah. Saya ngalang kok menabri ujian, kok menabri seksa atau babri bala tadarra'u. Orang-orang nih kak harus apa? Ibtihal pada Allah, tadarru pada Allah, kembali pada Allah, menyesali dosa-dosanya pada Allah. Mon pon orang endak tadarru ke Allah, pailang ben Allah kapi. Tapi mon orang per individu nih ga sobung tadarruun ke Gusti Allah, tak tobat, tak beli ke Gusti Allah. Pabenyain istighosana, tekuk jajan nego lagi. Pabenya istighosah nambian. Mon parlo pertisah pebeden istighosah tak kira hilang nih kan tekuk jajan gulum tak bertanya mon embian perorangan tak atobat ke Gusti Allah pobenya istighosah karena istighosah mangken nih kira acara tak kaateh mon lamba ulama lamba pada istighosah nangis kapi so hadir nih kan nangis kapi mangken lapangan pada istighosah keng kira entar. Oh iya beda istighosah entar, dapat kasak benih istighosah dek kandean ben kanjana.
Deki angka apa saya saja. Ben oleh apa gele, engko oleh jajan ria, engko oleh nasi, oleh saya saja. Nika inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi semoga Arab nagula Gusti Allah. Semoga nika ujian datang dari Gusti Allah tapi atas nama bala. Atas nama apa? Bala bukan azab. Karena bala lah yang bisa menghapus dosa seseorang. Bala lah yang bisa mengangkat derajat seseorang. Suatu saat turun ayat, ketika turun ayat laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitabi may ya'mal su'an yujza bihi. Dina akhir ayat artinya barang siapa melakukan kejelekan maka dia pasti akan dibalas. Barang siapa melakukan kejelekan dia pasti akan dibalas. Sahabat susah kapi. Burka sampai Sayyidina Abu Bakar ni ke huri'u bahasanya kitab. Huri'an ni ka mangkat kelaban cek kaburun sampai buta labu cek sayang bersama tura. Entar Kanjeng Nabi karena susah dengan turunnya ayat ini. Setiap orang melakukan kejelekan, setiap orang melakukan salah pasti akan Allah balas. Langsung Sayyidina Abu Bakar berkah antara Kanjeng Nabi. Sahabat banyak yang jadak Sayyidina Abu Bakar. Dabu Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, kaifal fala ba'da hadhil ayah?" Wahai Rasulullah, pasti selamat mohon Allah menurun ayat ketiga dinto. Setiap orang yang melakukan salah, dia pasti akan dibalas. Berarti kita semua ini neraka. Pasti pernah mencicipi neraka. Karena yang tidak pernah punya salah, tidak pernah punya dosa hanyalah Nabi. Dabun Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah dabu ghafarallahu laka ya Abu Bakrin. Semoga Allah nyapora ketusan Abu Bakar. Alasta tamrot ban bak bernak sakit. Alasta tansub ban bak bernak payah Abu Bakar. Alasta tahzan ban bak bernak sosa Abu Bakar. Alaysa yusibukal awa ban bak bernak kemelaratan dalam masalah ekonomi. Qala jawab Sayyidina Abu Bakar, bala ya Rasulullah, engke gak disasa jelas tarik rasain sareng dan gula. Maka Nabi adabu huwa ma tujzauna bihi. Iya jeria balesna Allah ke orang-orang saya kecintain sareng Gusti Allah. Bunga sahabat, seketika sahabat ini kenapa? Bunga. Makanya ketika ada orang diuji, berarti ujian itu Allah dengan ujian itu Allah ingin menghapus dosanya yang bersangkutan. Tapi mentandi itu ingin mengangkat derajatnya orang yang bersangkutan. Makanya banyak lagi ulama-ulama jeritan nikah sebelum setah songkan. Banyak, hampir semua mungkin. Hampir semua ulama ini sebelum setah songkan. Kenapa? Karena Allah sayang kepada mereka. Ada bulan Said Ramadan, kula nyambi kitab Said Ramadan nika karena Syekhina Maimun Zubair guru kula nika termasuk pengagum Said Ramadan Al-Buti. Sampai pernah ada ulama sedunya sepada benengkok ya Said Ramadan. Saking seneng beliau ke Said Ramadan. Makanya gula ngoleksi kitab Said Ramadan niku banyak, mungkin hampir semua gula punya kitab Said Ramadan. Di Said Ramadan niku ada wa inna ma yaj'alullahu iqaba dzalika fid dunya liman syaa'a ayyarhamahum wa ayyuhsyaru ilaihi yaumal qiyamah tahirina mubarra'ina minad danasi wal asam. Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan uji dia di dunia. Kenapa? Karena Allah sayang pada dia. Allah ingin ketika dia dibangkitkan dari kubur, dia sudah bersih dari dosa-dosanya. Dan ini kerahasianya, kenapa wali-wali Allah itu ujiannya besar. Aku ngarep ujian mangken nih nggak nikah. Ujian mangken nikah, sopaja dosa-dosa umat Islam nih kayak apa ada. Insya Allah pun dosa-dosa bersih, dosa-dosa minimal pun kare seguni, nika insya Allah deki apa?
bahasa aja ben gemah ripah loh jinawi coba baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kapi ini kesubur, semua ini lancar, ibadah juga tenang. Kula ngarep ke Allah ketika itu. Tapi mun orang-orang sing tak kesayang iban Gusti Allah, sehat terus. Situng contoh Fir'aun. Fir'aun ini membangkang ke Allah. Bahkan ketika Gusti Allah makon Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Musa entar jalan ben ke Fir'aun. Aro tak gena orang dakwain. Fakul hal laka ila an tazakka. Payenga mak pola anda membersihkan dirinya dalam artian dari kafir menuju Islam. Fakul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Maraban Fir'aun ikbal ebrina tahu ban kok jalan ke Allah. Terus farahul ayatal kubra. Di ayat banyak Nabi Musa nih kak sampai tongkat teti olar astana pemasok keluar cahaya banyak ayat-ayat Nabi Musa. Terus farahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asa. Ternyata Fir'aun tidak mau membangkang ke Nabi Musa. Ya cek nyembah Allah tak kesokan. Fakadzdzaba wa asa, thumma adbara yas'a. Membuang muka dari Nabi Musa. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Ada pengiran selain engkau pengiran paling tinggi. Fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Akhirnya ban Gusti Allah disiksa. Fir'aun ini tak pernah sakit. Mangkana orang mun tak sakit apa punya maksiat. Terus tak sakit apa? Punya maksiat. Keng siap ben seibuk-buku ben malaikat. Tak sakit mangken keng laku buk. Dan ini yang perlu direnungi salang kula benembian. Keadaan mangken ini santri ini kedua mustajab. Santri ini pokok santri ongku ki. Beni pola nampian masuk pondok pasanya mas santri beni santri kasa. Santri ini yang taat peraturan pondok. Santri ini yang melaksanakan perintah-perintah gurunya, yang menyenangkan hati gurunya. Karena setiap pondok ini mesti bersenakal. Mesti berdenapa? Senakal. Tapi jek salah lagi pondok, ada pondok ngajari juga. Mesti kabis diajar lagi napa bagus. Makanya jaga gembiannya, mana pondok gembian nih jaga. Kenika termasuk sebab dekik saya nyambi manfaat kambian. Kambian baik membawa nama pondoknya, menyebarkannya dengan akhlak. Kambian ambua dekik dari kantor nikah nyambi alma mater matoliul anwar. Meskipun biar tak ngaku alma mater, tapi orang maca roa alumni matoliul anwar. Nggak napa komentar orang nggak ahli gembian kenikah sekadar gini gembian nyambi apa kemanfaatan sekadar gini gembian nyambi barokah dari guru karena jaga akhlak ketika liburan ketika apa jaga karena kenikah akan berdampak pada nama baik pondok. Santri ini ketua mustajab. Makanya doa kiring sepon nembian, guru-guru nembian, masyaikh di Indonesia. Ini kan negeri kita sedang tidak apa-apa nih. Sedang tidak apa-apa, apa sedang apa-apa? Sedang apa? Atau sedang tidak baik-baik saja. Indonesia menangis. Kenapa? Karena banyak dari guru-guru kita nih kan meninggalkan kita. Berapa banyak dalam jangka setengah tahun nih kan? Ratusan ulama pun sombong umur. Malam yahzan bimautil alim fahuwa munafik. Orang saya tak sedih gelaben sayyidina orang alim nih berarti ada tanda-tanda kemunafikan. Di orang itu ada tanda-tanda kemunafikan. Dan ini kemungkinan bisa bala, bisa juga azab. Karena Sayyidatuna Asma nikah pernah meriwayatkan hadis Dabun Sayyidina Asma qala Rasulullah kanjeng Nabi adabu idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indih. Ketika sudah di umatku terdampak terpapar terang-terangan terlihat terang-terangan maksiat
maka akan Allah turunkan azab dari sisinya. Mungkin maksiat terlalu terang-terangan. Bahkan sebagian santri rok noro. Contoh gampang bila telasan. Bila apa? Telasan. Bunyak tisa-tisa si andi adat mon telasan ni mon abogalan. Bogala ekoniin ya cok namoi kalau bolana ikan tel. Ini kayak bagi benreng tuan sebini. Maksiat na benten. Maksiat. Santri na tak bang rasa cok kini ke maksiat. Napa boleh selain. Dia pun nampak maksiat sangat jelas. Maka ammahumullahu bi'adzabin min indih, akan Allah berikan azab dari sisinya. Sayyidatuna Asma mereksanin, ya Rasulullah, ama fihi unasun solihun, apakah di zaman itu tidak ada orang-orang soleh? Qala bala bada, orang soleh pakun ba bada ila yaumil qiyamah, orang soleh nikah pakun ba bada, orang alim pakun bada. Qalat kaifa yasna'u ulaika, terus katina apa bila ujiannya ini secara umum ikeninggapi orang si soleh pas katina apa kok juga terkena dampak? Nggak mungkin gara-gara dosanya umat yang banyak Allah nurunaki ujian, akhirnya saya capok juga ulama-ulamanya juga capok. Qala Rasulullah SAW, kanjeng Nabi adabu, yusibuhum ma asaban nas, orang-orang yang baik juga akan dikena apa yang mengena kepada seluruh umat, apa yang mengena pada manusia pada umumnya. Orang-orang soleh juga akan dikena, ada Rasulullah. Tsumma yasiruna ila maghfiratin wa ridwanin minallah. Kemudian mereka ketika dibangkitkan dari kubur, mereka sudah mempunyai titel orang yang diridhoi Allah, orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Jadi kan bisa saja azab. Mon azab teretan. Mon ni kita pak agak azab pas tak tuli tobat. Bahaya nih kan. Kenapa? Bisa Allah berdatang si lebih raja. Nauzubillahi min dzalik. Makanya ada fatwa dari guruku lagi, mbian boleh setuju boleh tidak. Nika fatwana Maimun Zubair ketika beliau amaknai ayat tadarru'u, ayat saya baca ban gula gelak, ketika Allah memberikan azab maka sebaiknya kita langsung bertadarru' kepada Allah, kembali kepada Allah. Ada Buna Maimun Zubair, walaysat tadarru' ma'nahu iqamatul ighatsah al-kubra. Maknana tadarru' abalik Allah benima pada istighosah kubra. Fil mayadin, di lapangan-lapangan, wal aswaq, dan di pasar-pasar, wasyawari', di jalan-jalan raya, bukan seperti itu. Allati lam tu'raf fi sabiqi hadhil ummah, bal rubbama kana hadan naw'u minal ighatsah bid'atun mustahdatsatun dhannal juhalu annahu minal mustahsanat ad-diniyah. Annahu minal mustahsanat ad-diniyah. Ini kayak kitab Tsunami, judulnya apa? Kitab Tsunami. Beliau ngarang, almarhum nikah ngarang kitab Tsunami nikah setelah kejadian tsunami di Aceh. Tidak Buna Maimun Zubair, maknanya tadarru' kepada Allah itu bukan mengadakan istighosah yang besar di jalan, di lapangan, dimanapun. Bukan. Bahkan bisa saja istighosah itu bid'ah. Kenapa? Bid'ah. Makna tadarru' yang benar napa? Ada Ibnu Maimun Zubair, makna tadarru' yang benar, kamu nangislah pada Allah di rumahmu masing-masing. Bertobatlah kamu kepada Allah di rumahmu masing-masing. Jadi ini kak, oleh embian setuju, oleh enten. Tapi beliau mau nyenceng istighosah hadir. Jadi Maimun ini termasuk ada uniknya. Beliau fatwa bahwa istighosah kubro ni bid'ah. Tapi beliau bila nyenceng istighosah apa? Hadir. Tapi pendapat pribadi beliau nggak nikah. Karena mangken nikah, kula ngarep santri-santri kantor nikah, tak usah harus soro. Lakukan sholat taubat, lakukan sholat hajat. Rikbarin nikah pada salah satu alumni sarang, amimpeh Maimun Zubair, amimpeh almarhum Maimun, terus beliau abasan Arya mentro elang angkapi ujian-ujian ya mentro elang
maka orang-orang harus melakukan sholat taubat dan sholat hajat. Sholat taubat. Maka selaras. Jadi mimpi kasak selaras benar apa? Sebadan yang kata beliau. Sangat selaras. Berarti pasti ada iman yang tidak benar mungkin nih. Pasti ada apa? Iman yang tidak benar. Badiru fitanan muzlimatan. Coba Kanjeng Nabi bil a'mal. Cepat bantulian ngelakoni amal pokoknya sebelum datang fitnah-fitnah sepetang. Senakoen. Napa fitnah senakoen? Yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiron wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron. Di saat itu akan ada seorang lelaki, sore dia Islam, pagi dia kafir, murtad. Nauzubillah. Pagi dia muslim, dia mukmin, sore dia menjadi murtad. Di kemangken depak nih kan. Depak banyak nggak nih kemangken. Ki nggak gelek, nggak terbekal, entar gaman-gaman pas menghalalkan dianggap tak rapa, oh tak rapa cek roba menghalalkan suatu yang haram. Tak usah kitab aja buka ambian Sulam Taufik. Termasuk yang bisa menyebabkan orang murtad nih kenapa? Mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Ketika ampan mau melakukan perkara haram karena ambian kalah ke nafsona di suatu saat, jangan katakan itu tidak apa-apa. Aku encek geni ke bareng haram pas tobat ke Allah. Jangan sampai ambian mengatakan wih tak rapah li sekali. Tak boleh. Niki kenapa? Mengharamkan atau menghalalkan suatu yang haram apa aja bisa menyebabkan murtad. Nggak sekolahan mun pamane campur, kayak bini campur, pas merasa halal, merasa itu boleh. Tarap dekan-dekan bekto istirahat umpamanya salah satu sekolahan dekan-dekan lagi bini duaan, meskipun tak apa ajaran, dekan-dekan ben beni mahram, pok duaan ni ke hukum apa? Tuh haram. Hukum haram. Pas yang ke tak rapeng cek ring kancah. Nah ini berarti menghalalkan suatu yang haram. Kafir menurut Sulam Taufik. Kulaku kafir deki duhur apa jang duhur. Nang bajang bada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islam boleh. Deki sore kerja kelompok apolong lagi bini arasa itu halal. Merasa bahwa itu hukumnya boleh. Berarti menghalalkan perkara yang haram. Kafir boleh. Apa jang marin apa jang asar. Asyhadu alla ilaha illallah. Islam boleh. Ini kedepak pun mungkin. Hadis Kanjeng Nabi saya kocak fitanan muzlimatan nih kah? Fitnah yang sangat petang senakoen. Kulaku muslim sore murtad, sore muslim kulaku murtad. Ini kedepak banyak contohnya. Banyak tapi tak sebut tapi mengulembian mikir. Dan mungkin gara-gara seperti ini Allah menurunkan apa? Keberadaan nggak mungkin. Jadi mbian jak nyala lagi saya salahkan diri kalian sendiri. Nyala lagi pemerintah, nyala lagi ini tak usah. Karena pemerintah saya apa ini tidak punya kekuatan. Yang punya kekuatan cuma Allah. Yang mempunyai keputusan cuma Allah. Meski orang sebumi nih kah, tapi agak baik sesuatu semanfaat Allah tak setuju, tak kira terjadi. Sebalik kesetunya agak baik kerosakan, Allah tak kesokanin, tak kira terjadi. Wes kulah benempian nih ke santri, jadi kenengin nah. Wes abahas pada ujian ya berarti engkau kudu sabar, engkau kudu atobat nggak nih moncelan santri lah kau nih. Masalah ngeritik biarkan politikus yang mengkritik, biarkan pengamat negara, biarkan pengamat hukum, biarkan pengamat politik, biarkan mereka yang bicara. Kita menempati tempatnya kita. Santri apa? Menempati tempatnya santri. Makanya beda cawajaan Madura kona. Terus selamat dah kenengen nah, apa? Lakoni kenengin. Ini kita pak nih kah? Kemudian ditakdir jadi santri maka kajilah ini secara ilmiah.
Tak usah takut mengkaji sesuatu secara ilmiah. Kan tuh beda musyawarah benten. Musyawarah kita beda. Alhamdulillah ki kaji. Kan setiap pondok ini mesti ada tim pengkaji napa untuk dijadikan makalah. Kaji. Dari santri deki suanaki ke ustad senior bener benten lastari gini kah suanaki ke pengasuh. Pengasuh setuju pun cetak. Jadi beda manfaat men teti santri. Tak usah mulai aku main Facebook ngari ada gunana. Tak kira beda singi dia kimbi, empian wah itu gara-gara ini, gara-gara itu. Benih kenang nambi, benih kenang nambian. Kenang nambian ini kah membahas secara ilmiah, memberi pengertian kepada masyarakat. Bermajalan odi sesuai ajaran Rasulullah ini kabon. Tetimpon mon benih kenang najak kan cak kenangin makanya kulo cek setuju nih Imam Ghazali ini kan di makalah dabuna lau sakatal jahil seandainya orang yang bodoh diam la aminatid dunya maka dunia ini akan aman cuma kenten orang tak oning agama ngeritik kiai sebaliknya orang tak oning politik rok norok boleh politik bahas kia, wah yang benar seperti ini. Ini saya medetin apa? Keadaan kacau. Benih ulama aja cah hukum, benih ahli politik aja cah boleh politik. Tak usah, biar kenengin. Ajari ilmu na afalaki afalna ahlak kebagus pas seneng guruna. Ini kepon tugas sembian. Kau tuan di niat gula deki mulai dari nyebarakina ilmu, seoleh dari pondok Matoliul Anwar. Kau tuh gini gak? Karena itu termasuk salah satu cita-cita Rasulullah. Rasulullah ini kan punya cita-cita besar. Dabun kanjeng Nabi liyuballighi syahid minkum al-ghaib. Saya nggak lah, saya ngaji kang kok. Pada pak kasih tak ngaji. Farubba muballagin au amin sami karena kadang orang yang tak ngaji langsung lebih paham daripada saya ngaji langsung. Ketimpian kau tuan di niat kok montu ke dina deki dapat ke masyarakat ambu engkau nyebarakin ilmu tak di majelis kealean kakak tatangkena kaponakan pada pak sandi majelis alhamdulillah terus aki majelis pada pak ilmu seoleh nang napa Matoliul Anwar cek kini ate sebagai santri buku lu kita alim buku lu kita pantas orang-orang si sekolah kuliah kita tak bahas pantas pokon bila pon mare kuliah lamar kerja terima tak terima mau mare nah sepenting alamar kerja seharusnya santri lebih semangat dari itu engkau pantas tak pantas engkau kudu menyebarkan tentang ilmu tapi sesuai tentang kemampuan mampu ngajar ikro mampu ngajar Al-Quran mampu ngajar kitab terus jangan melebihi kapasitas. Tak boleh ini kenyaman apa? Udwan ng agama. Melewati batas. Gusti Allah ini tak senang ke orang yang melewati batasnya. Jadi kau tuan di niat ambian dari mangken engkau serius nyari ilmu dina marin jadi tang ilmu isebarakin ke orang-orang sebeda ibung ko. Baik itu ale, ponakan, tetangga. Cendek ngaji ben kok ibalana. Ini kan penting nih karena empian saya bisa nyebaraki ke tetangga ke masyarakat yang bisa menyebar nih kan ki santri. Mon santri neneng arasa tak pantas deki bilai pasoen ben Wahabi pas nyala akina Wahabi. Deki bilai pasoen ben Syiah nyala akina Syiah. Deki bilai pasoen ben sakte niku macam pas nyala akina. Empian timbi tak pernah dakwah berak tahun aku berkomentar. Salah nampian. Pangeran bisa baik deki hari kiamat nyala aki. Ambian merasa wah arwah saya ada wah berarti arwah si Sarah, saya ada wasiah. Apa saya ada wah napa apa pun semua sakte. Arwah saya ada wah berarti arwah setusan raja. Belum tentu. Bisa baik Gusti Allah nyala aki ambian. Ben mak nengeneng saingkeun daerah raja pasoen ben sakte lain. Karena dunia ini kan kompetisi, napa? Orang odi itunya ini kan ben Allah diizinkan untuk kompetisi.
dalam bab dunya. Makanya famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Mamacek ro kepuru reng kafir torot keluh tina. Dekik siksana ya akhirat. Artinya apa? Orang kafir diizinkan berkompetisi di dunia. Beri mun usaha Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Pada orang yang saya minta dunia meloloh, beri ban Gusti Allah dunia. Ya akhirat tak oleh apa? Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagus ki minta dunia hasanah, ya akhirat hasanah pas tak masuk neraka. Ya sebagus. Jadi kita ini berkompetisi. Dunia itu bagaikan kertas kosong. Menggula oleh membahasakan dunia ini bagaikan apa? Kertas kosong. Siapa yang mau mengisi maka dia akan dilihat, akan terlihat. Ada kertas putih terus berisi nulis. Sakte A benar maka ikutilah. Sakte B benar maka ikutilah. Sakte C benar maka ikutilah. Orang yang bakal naruh sebagai tulisan nikah. Karena Gusti Allah menyebut lagi wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Yasin kan? Setiap ada ma qaddamu, setiap ada tindakan pasti ada asar, pasti ada bekas. Sedangkan orang yang saya ahlus sunnah wal jamaah akun ngomentarin arus sesat, tapi tak pernah berdakwah. Jangan-jangan kita yang disalahkan oleh Allah. Ben mak berak komentar, mak ben tak berdakwah. Ben mak berak komentar, ben tak menyebarkan ilmu. Jadi penting semangat ki santri-santri Matoliul Anwar jadi penerus atau utusan dari kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebarkan ilmu kalian sebisa kalian. Karena harapan Rasulullah ki paling banyak nang santri. Karena santri saya ngabdi ke ilmuna kanjeng Nabi, warisna kanjeng Nabi. Suatu saat Abu Hurairah ini pernah entar ke pasar Madinah. Entar ke pasar Madinah terus apa pengumuman, ya ahlas suq ma'ajazakum, alaku apa benedina wal jual meloloh hunaka mirathu Rasulillah yuksam wa antum hahuna. Di saya masjid wa beda berisna kanjeng Nabi bagi ban mak nyaman nang dina. Aina dzaka ya Abu Hurairah, eka amma beda tuuman berisna kanjeng Nabi. Umur sahabat nyangka waktu itu belum tahu, nyangka orang-orang sebenarnya pasar, sahabat-sahabat sebagai pasar nyangka bahwa warisan ini kenapa pas entar ke masjid. Entar ke masjid ternyata ngolatin masjid sobung orang membagi harta. Abali boleh entar ke Abu Hurairah, demo Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, kamu sobung panapi masjid. Ada beberapa awama ra'aitum fihi syai'an. Ben tak nengalih apa masjid. Engki nengalih narau kauman yusalluna pada sekelompok siapa jang. Wa kauman yatadzakaruna al-halal wal haram. Pada siapa halal dan haram. Pas Abu Hurairah ada bu zakami Rasulillah ya jeriyah seben ko cak berisna kanjeng Nabi. Mengenai innal anbiya lam yurithu dinaron wala dirhaman. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang mewariskan hartanya. Innama warrasul ilma, mereka semua hanya mewariskan ilmu. Siapa yang beruntung? Faman akhadahu faqad akhadha bihazzin wafir. Siapa yang beruntung? Dialah orang-orang yang mau mengambil bagian besar, yang mau mengambil bagian banyak dari tinggalan Nabi tersebut. Dari warisan Nabi tersebut. Napa ilmu kimpian nih kan? Ben kudu syukur ke Allah. Ana pembian mae bele titi santri. Nika kudu syukurin ben empian. Empian kudu syukur ke Gusti Allah. Empian tidak pernah punya jasa kepada Allah. Pernah punya jasa empian ke Allah. Tobung. Tapi ben Gusti Allah kula ben nih kayak takdir untuk ngacer ilmu syariat. Padahal banyak orang-orang di luar tidak dipilih oleh Allah menjadi Islam, tidak dipilih oleh Allah menjadi orang yang beribadah, tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi santri.
Ambian takdir apa jeng, takdir ngaji. Saya ustad takdir ngajar. Padahal kula benbian tak ndik jasa Gusti Allah nikah harus disyukuri. Nikmat napa boleh saya raja andri nikah. Nikmat apalagi yang lebih besar daripada berkhidmah kepada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah fadl dari Allah, nikah rahmat dari Allah. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika fal yafrahu. Perintahnya Allah ketika kalian sudah diberi fadl, pemberian dari Allah, rahmat, kasih sayang dari Allah, maka perintah Allah mpian harus bunga, harus senang. Bersyukur. Bersyukur ini kan apa? Bersyukur itu mengalokasikan apapun yang Allah berikan pada kita, baik berupa jiwa atau berupa harta, kepada apa yang disenangi oleh Allah. Manusia umpamanya diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah padaku. Maka identitas kita ya sebagai penyembah Allah. Identitas kita aslina sebagai apa? Penyembah Allah. Maka berbahagialah ketika kula benbian iki takdir menyembah Allah. Sujud takdir apa? Sujud bunga. Karena di saat itu kita berada di dalam identitas kita yang sebenarnya. Benih bunga mun oleh bese, bunga mun abini umpaman bunga benih nikah. Bunga bola nabi ini neratin mun coba pas tak bunga. Cambian coba pas teroleh bini ratin ki masa bercoba pada cobaan. Seratin melekol le segan tangki ngak ni kan bini ani kan tak kira ndak ndik lagi coba. Ndak namantan ndik lagi coba. Tanda saya coba nih pas sabar. Karena bedegi ya orang cerai tanah nih kah, cerai tanah. Orang teti wali gara-gara sabar aban coba. Jadi anggap penembian nih ke calon-calon wali dari jalur sabar polanya coba. Ingat gini kawan. Tak usah kebayi ruwet. Odi ini kan apa tak usah kebayi ruwet. Sementing badai jalan Allah wis cukup. Penting bakun cekak iman ban Islam, takdir ibadah ban Allah nika pun kutusan senang. Guru gula dabu lucu beb. Dabu guru gula lucu. Mon bodo orang sedih gara-gara tandi bese. Padahal aban mon yang berarti MC pas ngocak alhamdulillah yang telah memberikan nikmat terbesar kepada kita yang berupa nikmat Islam dan nikmat iman. Jangan nikmat terbesar. Nikmat terbesar ikan di tapi tandi besen apa sedih. Kini kepada orang cek sogina semua fasilitas punya. Tapi tak andi sepeda engkol nangis. Padahal andi mobil, andi helikopter, andi kapi. Tak andi sepeda engkol nangis. Pada kini kepada orang andi iman, andi Islam, takdir ibadah. Nah boleh takdir teti santre. Terus gara-gara wesel telat pas sembian nangis, kiriman telat ambian nangis. Ini kan lucu pada orang andi segala fasilitas kaya raya tak andi sepeda engkol sebab coba pas nangis. Jadi berbahagialah kalian ketika sedang berada di teritorial identitas kalian yang sebenarnya. Ketika sujud ibadah belajar pon nih kah ambian kudu sokor. Saya tak pernah aja mondok tak pernah. Kulo mondok 10 tahun, ben tahun tak pernah. Di setiap abali mesti tak pernah. Beni ben tahun, ben setengah tahun molot mulai. Abali ke mondok tak pernah boleh. Ontong pada sing ngibur kula Ustadz Umam sekamar ben kula. Ustadz Umam kita ti penghibur kula guys. Mentor tuli baju bini. Apa kalan banten Ustadz Umam? Nah? Paju na banten? Tak paju? Oh mare. Alhamdulillah. Ten man tak paju. Minta akin na ban gula. Niki sekali lagi kita kembali pada diri kita masing-masing. Tak usah mikirin si luar-luar. Biar cukup engak semua tidak akan terjadi kalau tidak dikehendaki Allah. Berarti jalannya pengen semua ini selesai juga harus kembali pada Allah. Makanya makalahnya ulama ketika atuan nikah la manja minka illa ilaika.
Tidak ada yang bisa selamat dari ujianmu minka illa ilaika, kecuali kembali juga kepadamu. Dimangken abel limbian ke Allah asolat tobat. Ini kepesen lagi Maimun Zubair ki asolat tobat terus asolat hajat. Ini saya bisa beda Pak bergula menter beda manfaatnya. Terutama gula nika amau itu ke gula tibi. Nomor 2 maingat kampian benih karena gula alasan lebih oningten, tapi karena perintah Gusti Allah wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah orang-orang iman karena terkadang mereka sedang lupa, tapi jika diingatkan mereka mau kembali. Mun beda bendera gak bisa samata dari Gusti Allah, king mun salah king karena gula se maca kitab salah atau ajar orang tepak yang sebora khusus sudah ke pengasuh Al-Allamah ke Said bin Abdullah yang sebora sejarah jerajana manter beliau jaga sareng Gusti Allah, terutama akidahnya beliau semangka jaga sareng Allah, beri kesehatan sareng Gusti Allah, paringna kesabaran untuk selalu adidik kula benembian, untuk adidik embian paring manteri paring sabar adidik santri-santri se nakal-nakal. Pun se nakal-nakal manter duri tobat. Dadi orang napa? Orang setoroca taat kepada aturan pondok sampai akhirnya menjadi kebanggaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.